Di dalam agama kita ada satu kaidah yang sangat agung disebutkan oleh para ulama. Inna ad-dina mabniyun alal masalih wa takmiluha wa daril mafasid wa taqliluha. Bahwasanya Islam adalah agama yang dibangun di dalamnya kemaslahatan. Dan apa saja yang memberikan kesempurnaan maslahat itu. Dan Islam juga datang menutup segala pintu-pintu kejelekan. Jadi apa saja yang disyariatkan oleh Allah, apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah kemaslahatan untuk kita. Itu kebaikan untuk kita semuanya. Apapun itu. Mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Kita sebutkan beberapa contoh. Di dalam syariat Islam ada yang namanya hukum qisas. Orang yang dibunuh, orang yang membunuh, maka dia harus dibunuh dalam Islam. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum qisas dalam Al-Quran, kan ketika kita membicarakan qisas, sesuatu yang mengerikan. Tapi kalau kita cerita pernikahan, indah kan? Ya, cerita tentang permasalahan haji, umroh, nikmat. Tapi kalau kita berbicara syariat Islam dari sisi qisas, buat sebagian orang ini sesuatu perkara yang mengerikan. Dan buat sebagian orang ini justru menjadi jembatan untuk menghina Islam. Tetapi Allahu Rabbul Alamin sebagai pemilik syariat dan sebagai pemutus syariat telah menyebutkan dalam ayatnya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya pada qisas itu untuk kalian ada kehidupan. Siapa yang Allah panggil? Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil seluruh manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki hati. Jadi hanya orang-orang yang memiliki hatilah yang mereka bisa melihat keagungan syariat Allah Rabbul Alamin. Orang yang memiliki hati yang bersihlah, ia akan melihat pada hukum qisas itu ada kehidupan untuk manusia itu sendiri. Agar manusia tidak bermudah-mudahan dengan nyawa manusia yang lainnya. Terkadang karena uang 100.000, uang 200.000, atau karena salah bicara, atau salah ngomong yang membuat dia sakit hati, akhirnya pancung, bunuh kepala, bunuh orang. Ya mungkin ikan cupang lebih berharga daripada nyawa manusia. Kenapa ini terjadi para hadirin? Karena nggak ada kehidupan pada manusia. Manusia tidak menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Terkadang orang-orang yang mereka menjadikan akal dan logika mereka ya untuk menentukan hal yang baik ataukah jelek. Bersama dengan itu mereka mengkritik syariat Allah. Syariat pembagi warisan. Perempuan mendapatkan setengah dari laki-laki. Ini sesuatu yang gak adil. Ini zaman-zaman emansipasi wanita. Harus ada keseimbangan antara laki-laki dengan wanita. Dan kita tidak menolak Al-Quran. Al-Quran ini merupakan mukjizat. Al-Quran ini merupakan ya sebuah hukum yang dia universal, yang diberlaku setiap zaman. Namun Al-Quran juga ya kita harus tafsirkan dia dengan kondisi dan keadaan. Sehingga dengan keadaan hari ini ya hukum yang seperti ini sudah tidak cocok. Bisa saja cocok ketika Al-Quran itu diturunkan dan bisa saja tidak cocok di zaman ini. Bukankah ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama,
Ya, bahwasannya ada di sana sesuatu yang sifatnya umum tetapi diinginkan khusus. Kan begitu? Ayat tentang pembagian warisan sifatnya umum, tetapi terkadang diinginkan khusus pada waktu-waktu tertentu. Itu kata mereka. Karena nggak adil. Dia coba memahami dengan akal dan logikanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika berbicara tentang hukum pembunuhan, orang yang membunuh dibunuh, wah terlalu ekstrim kalau membunuh. Loh katanya harus adil. Yang namanya apple to apple adalah nyawa dibalas sama nyawa. Masalahnya laki-laki yang kamu bunuh tadi, kamu telah menjandakan istrinya. Iya, laki-laki yang kamu bunuh tadi, kamu telah meyatimkan anaknya. Sehingga sumber penghasilannya hilang. Jadi nggak apple to apple ketika kamu penjarakan dia 3 tahun atau yang semisalnya. Karena nggak seimbang di situ. Yang seimbang, nyawa dibalas sama nyawa. Kan begitu? Nah begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada perempuan mendapatkan setengahnya, dalam hal yang lainnya kewajiban laki-laki lebih banyak daripada kewajiban perempuan. Dalam urusan nikah, siapa yang memberikan mahar? Siapa yang memberikan mahar? Laki-laki. Nah, siapa yang memberikan rumah, tempat tinggal, makanan, dan seluruhnya kepada wanita siapa? Laki-laki. Karena laki-laki pengeluarannya lebih banyak, maka pemasukannya juga harus lebih banyak. Karena kalau seandainya laki-laki itu sama, diberikan warisan seperti perempuan, maka justru ini akan menzalimi laki-laki. Udah warisannya sama, perempuan dikasih mahar lagi, dikasih rumah lagi, dikasih pakaian lagi, diberikan makan lagi. Justru nggak adil. Iya, jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan jangan kamu ukur dengan logika kamu, karena logika kamu itu hanya memandang apa yang ada di depanmu. Adapun hukum Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas ilmu yang dimiliki oleh Allah dengan segala kesempurnaannya. 30 tahun yang lalu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika saya menyebutkan file 30 tahun yang lalu, apa yang tergambarkan oleh kalian semuanya? File. Apa yang tergambarkan? Yang tergambarkan oleh kita adalah map-map. Map-map yang sangat banyak kan, seperti itu kan. Nah kalau kita mau kirim dari Lubuk Linggau ke Jakarta, map-map tadi kira-kira butuh berapa hari? Berapa hari butuhnya? 2 hari. Nah kalau map-map ini, file ini kita kirim ke Amerika, kira-kira berapa hari dibutuhkan? Sebulan ya. Nah 20 tahun yang lalu saya mengatakan, saya bisa mengirim file ini dalam hitungan detik. 20 tahun yang lalu tapi saya bicara. Kira-kira apa komentar orang yang mendengar saya berbicara? Apa kira-kira komentarnya? Kita sehat. Hah? Udah makan pagi? Kan begitu? Kenapa? Karena gak masuk akal, gak logis. Masa file yang begitu banyak ini dikirim ke Amerika hitungan detik? Ente gak sehat akal ente. Tetapi 20 tahun hari ini, setelah 20 tahun, para hadirin dan hadirat, masuk akal nggak? Masuk akal nggak kirim file ke Amerika hitungan detik, asal sinyalnya di sana ada, dia ada alamat emailnya, tekan di sini, langsung masuk, hitungan detik. Filenya berapa lembar? Bisa ribuan lembar. Itu kan nggak masuk akal 20 tahun yang lalu, masuk akal hari ini. Masuk akal hari ini. Baik, kalau 30 tahun yang lalu saya berbicara, contoh lain. Ya, karena terkadang dengan logika-logika, para pendewa akal itu bisa paham dia. Karena dia menganggap dia sok jago, dia sok hebat, sok berpikir dengan lebih jernih. Ya, justru ketika dia ingin menghina, menjatuhkan syariat Allah, nampaklah kebodohan dan ketololannya. Tapi 30 tahun yang lalu saya berbicara, ya kita akan membuat sebuah diskusi atau rapat meeting. Saya satu di Aceh, satu di Lubuk Linggau, satu di Malaysia, satu di Jakarta, satu di Amerika, satu di Kanada,
satu di Rusia, kita ngobrol bareng di waktu yang sama, saling melihat wajah, kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal nggak kira-kira? 20 tahun yang lalu, nggak masuk akal kan? Tapi hari ini masuk akal. Iya, begitu juga ketika Allah menyebutkan ayat dalam Al-Quran. Iya, iblis menggoda Nabi Adam. Nabi Adam dalam surga. Iblis di mana? Iblis neraka. Ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, muka kutunjukkan kepada engkau sebuah pohon yang abadi dan kerajaan yang tidak pernah punah. Gimana iblis berada di luar surga? Ya, Nabi Adam berada dalam surga. Gimana dia mau berdiskusi? Wah, ini Al-Quran yang nggak bisa kita artikan secara tekstual, tapi maksudnya begini. Kan begitu? Tapi hari ini mungkin nggak? Mungkin nggak hari ini? Saya berbicara di Lubuk Linggau bisa didengar oleh orang yang ada sinyal walaupun di kutub utara. Betul nggak? Hah? Kan sebelumnya suka protes, ayat Quran ini nggak benar nih, Al-Quran berbicara. Masa iblis di luar surga, dia dalam surga kok bisa berbicara? Makanya jangan kita gunakan akal dan logika kita. Di dalam agama ini seluruh apa yang Allah putuskan, seluruh apa yang Allah tetapkan, itu kebaikan untuk kita semuanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menerima apa yang Allah tetapkan. Ya, bukan orang yang cerdas memprotes apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, seorang imam dari imam tabi'in, beliau mengatakan, wa 'alallahil bayan, wa 'alar rasul balagh, wa 'alaina taslim. Allah yang menurunkan agama ini. Rasul yang menyampaikan, adapun kita cukup apa? Cukup terima. Bisa difahami ya? Dan saya memberikan muqaddimah ini ada keterkaitan apa yang kita bahas tentang masalah tauhid. Taib, saya sebutkan contoh yang kedua. Di antara keagungan, ya, kemuliaan, rahmat di dalam syariat Allah yang itu merupakan kebaikan untuk kita semuanya. Di zaman jahiliyah, Abu Lahab, Abu Jahal dan kroco-kroconya, mereka membuat satu transaksi di dalam hutang piutang. Ya, apa transaksi yang mereka tetapkan di dalam hutang piutang mereka? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Hai orang beriman, jangan kalian makan riba yang berlipat-lipat. Para ulama tafsir menjelaskan, mereka dahulunya meminjamkan uang misalnya 10 juta rupiah. Taib. Kemudian balik 12 juta. Kena riba kan? Riba 2 juta ya. Nah, kalau mereka terlambat membayar hutang dari waktu yang telah ditentukan, didenda lagi. Didenda. Jadi 2 kali berlipat-lipat ribanya. Riba keuntungan, riba terlambat lagi. Itu ribanya siapa? Ribanya orang Arab. Ini budaya Arab ini mas. Supaya ente tahu mana budaya Arab, mana syariat. Ini budaya Arab. Tapi budayanya Abu Lahab. Budayanya Abu Jahal. Bukan agamanya Nabi Muhammad SAW. Justru Rasulullah SAW memerangi sistem yang tidak punya kemanusiaan seperti ini. Ya, dan hari ini orang kebingungan. Bagaimana menyelesaikan pinjol-pinjol yang ilegal ini. Sebenarnya yang ilegal juga kurang lebih seperti itu. Cuman ini nggak dapat izin aja. Cuman istilahnya merugikan manusia atau tidak? Merugikan masyarakat atau tidak? Jelas merugikan masyarakat. Ini kezoliman. Ini kejahatan, ini kriminalitas. Iya. Sementara Islam sudah memerangi ini ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun lalu diperangi oleh Islam. Allah melarang untuk seseorang melakukan transaksi riba seperti ini. Dan juga Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau seandainya seseorang itu tidak mampu membayar hutang, maka berikanlah kepadanya kelapangan sampai kapan dia mampu bayar hutang. Bukan justru ente cekek dengan ente denda lagi dari keterlambatannya. Kemudian Allah mengatakan wa an tasaddaqu
Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau engkau memaafkan hutang saudaramu, itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimahami para hadirin? Jadi dari dua contoh yang saya sebutkan, jelaslah, teranglah bagi kita semuanya dan syariat-syariat Allah yang lainnya, tidak ada sesuatu yang Allah syariatkan kecuali di dalamnya ada kebaikan untuk kita semuanya, dan jangan coba-coba kita mencari kebaikan yang lain selain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.